Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang siswa-siswi SMK semuanya. Pada video pembelajaran kali ini saya akan meneruskan bab yang kedua pada mata pelajaran simulasi dan komunikasi digital, yaitu penggalian ide. Di mana pada bab 2 ini kita akan membahas 3 subbab utama, yaitu logika dan algoritma, yang kedua menggali ide, dan yang terakhir adalah petaminda. Baik, kita lanjutkan. Baik siswa-siswi SMK yang saya banggakan, pada pembahasan kali ini kita akan mulai dengan logika dan algoritma. Saya akan membagi menjadi beberapa bagian untuk mempermudah memahaminya. Yang pertama ialah tentang logika. Manusia adalah makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk yang ada di muka bumi. Ada satu hal yang membedakan mengapa manusia lebih mulia daripada makhluk yang ada. Mau itu dengan hewan, mau itu dengan tumbuh-tumbuhan, benda mati, robot, dan segala macam. Jadi satu yang membedakan manusia karena manusia memiliki akal. Sedangkan makhluk-makhluk yang lain tidak diberi akal. Tumbuh-tumbuhan tidak ada akalnya. Dia bergerak sesuai dengan kondisi yang sudah ditentukan oleh sang pencipta. Kemudian hewan, imut, comel, gemesin, tapi saya nggak punya akal. Jadi sekalipun bagusnya hewan tersebut, ya tidak bisa disamakan dengan kemuliaannya dengan manusia, karena manusia telah diberi akal. Di mana dengan akal tersebut manusia dapat berpikir, dapat bernalar. Dengan pikiran dan nalar tersebut, maka manusia mampu membedakan mana yang salah, mana yang benar, mana yang baik, mana yang buruk. Sedangkan manusia setelah diberi akal, untuk menggunakan akal pikiran tersebut, manusia memiliki dua ciri yang sangat melekat, yaitu rasionalitas dan moralitas. Apa itu rasionalitas? Rasionalitas adalah rasional, artinya berpikir dengan pertimbangan yang logis. Biasanya orang yang rasional ini berpikir logis haruslah disertai dengan data. Artinya dengan adanya data ataupun bukti, maka ide-ide ataupun pikiran tersebut mudah diterima oleh orang lain. Walaupun sebenarnya tidak semua hal dapat diakalkan. Misalnya, kalau orang Islam tentang hal-hal yang gaib nggak bisa diakalkan, nggak bisa dibuktikan. Karena waktu kejadian hal-hal yang gaib itu tidak bisa direncanakan kecuali memang sudah ditakdirkan. Misalnya tentang jin, jin nggak bisa dilihat ya, kecuali memang sudah dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Misalkan Nabi dapat melihat jin. Kalau manusia biasa seperti kita nggak bisa. Adapun urusan-urusan dunia seperti pekerjaan, itu harus rasional, artinya bisa dibuktikan. Yang kedua adalah moralitas. Moralitas ini akan mendorong manusia untuk berlaku sopan santun sesuai dengan etika dan norma yang berlaku. Jadi berimbang. Akal ini harus diimbangi dengan rasionalitas dan moralitas. Jika salah satunya tidak ada, maka pincang. Jika orang berpikir rasional tapi sikapnya tidak bagus, ya tidak menambah kemuliaan manusia itu sendiri, malah menjadikan dia hina, menuhankan akalnya. Ataupun sebaliknya, sopan santun tapi tidak rasional, ini berbahaya. Orang-orang seperti ini akan membuat keputusan yang tidak tepat. Baik, saya kira ini mudah dipahami. Kita lanjut ke slide berikutnya. Logika berasal dari kata logos atau bahasa Yunani, di mana artinya hasil nalar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa. Seseorang dapat mengungkapkan kebenaran berdasarkan penalaran yang logis, biasanya disertai dengan bukti-bukti yang ada, sebagaimana saya terangkan pada awal tadi. Logika juga disebut sebagai alat untuk menjaga diri dari kesesatan berpikir. Seseorang membutuhkan kemahiran bernalar logis agar dapat menghasilkan kesimpulan yang benar. Jadi dengan logika ini manusia akan memutuskan sesuatu yang benar dengan adanya rasionalitas dan moralitas. Jadi siswa-siswi SMK yang saya banggakan, manusia diberi akal, maka gunakanlah akal dengan semestinya.
jangan menuruti hawa nafsu. Jangan. Kita lanjut slide berikutnya tentang manfaat mempelajari logika. Jadi dengan mempelajari logika ini diharapkan pertama, menjaga upaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Sistematis artinya terstruktur. Jadi berpikir nggak asal-asal mikir. Ada urutan-urutannya, ada pola. Ada pola berpikir, cara berpikir yang baik ada. Nanti akan kita jelaskan. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Jadi sering-sering menggunakan logika ataupun mendayagunakan otak akan membuat kita lebih cepat berkembang, sehingga mengerjakan sesuatu lebih tajam, lebih cepat. Kemudian membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berkomunikasi. Selanjutnya meningkatkan cinta kebenaran dan menghindari kesesatan bernalar. Jadi menggunakan logika ini penting, membantu kita nanti dalam pekerjaan atau bersosial. Baik, kita lanjut. Jika hanya menggunakan logika saja tanpa rasa, maka kita ini nggak jauh beda dari robot. Robot nih lebih pintar nih, diciptakan oleh manusia, pakai microcontroller sehingga mampu mengerjakan sesuatu yang manusia tidak bisa mengerjakannya. Contoh, robot bisa membuat komputer, bisa membuat kendaraan, bisa terbang, bisa menembak tanpa henti selama energinya tetap ada. Sedangkan manusia bisa capek, bisa tidak tepat sasaran. Sedangkan robot, tetapi satu yang membedakan manusia dengan robot, robot ini tidak punya rasa. Jadi sesuai dengan keinginan tuannya. Jika tuannya mau nyuruh dia begini, ya dia harus begini. Enggak mikirkan perasaan orang. Ya gitu ya. Kemudian kita lanjut. Untuk menarik kesimpulan bernalar, maka dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah deduktif. Apa itu deduktif? Deduktif adalah penarikan kesimpulan yang bergerak dari pernyataan yang benar, yang umum ke khusus. Jadi secara umum kemudian dikhususkan. Ini contohnya. Untuk yang umum, semua siswa SMK harus disiplin dan bertanggung jawab. Sedangkan secara khusus, Sandi adalah siswa SMK. Kesimpulan deduktifnya bagaimana? Sandi harus disiplin dan bertanggung jawab. Oke, ini mudah sekali ya. Kemudian kita lanjut yang kedua, yaitu induktif. Yang pertama deduktif, umum ke khusus. Yang kedua adalah induktif. Nah, ini kebalikan dari deduktif. Jadi pernyataannya dari khusus ke umum. Oke, langsung saja ke contohnya. Misalkan ada 3 buah kalimat. Yang pertama, Devi rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Yang kedua, Yuda rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Dan yang ketiga, Tika rajin belajar. Dia mendapat hasil yang memuaskan. Kesimpulan induktifnya bagaimana? Siswa yang rajin belajar akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Oke, ini kita lanjut ke algoritma. Setiap aktivitas manusia selalu diawali dengan metode. Metode yang dipakai sesuai dengan kecil besarnya pekerjaan. Metode yang dimaksud adalah urutan atau langkah-langkah dalam menyelesaikan masalah. Jadi biasanya manusia kalau ada pekerjaan, kalau ada masalah tuh seringkali menyelesaikannya dengan bagaimana? Dengan membuat sebuah metode. Apa yang harus pertama kali dikerjakan, selanjutnya, sehingga sampai masalah tersebut dapat diselesaikan. Untuk mendapatkan cara penyelesaian yang baik, maka dibutuhkan strategi ataupun langkah-langkah yang sistematis, terurut, nggak asal-asal, agar dapat memecahkan masalah tersebut dengan cara yang terbaik. Sehingga salah satu contoh yang bisa digunakan adalah algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah serangkaian langkah yang disusun menjadi urutan logis kegiatan untuk mencapai tujuan. Jadi algoritma ini kalau kalian konsen ke dalam bidang komputer, nanti endingnya atau akhirnya adalah bagaimana membuat aplikasi. Jadi ini adalah langkah sederhana untuk mengurutkan langkah-langkah bagaimana menyelesaikan masalah. Baik, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh-contoh berikut. Dina adalah seorang siswa SMK kelas 10. Setiap hari dia pergi ke sekolah setelah melakukan sarapan. Setelah sarapan dia pergi ke sekolah. Pada suatu hari
Ketika Dina akan sarapan, yang tersedia hanya nasi tanpa sayur dan lauk. Kemudian ia berpikir bagaimana membuat tumis toge tempe dengan langkah-langkah sebagai berikut. Oke, perhatikan. Yang pertama, siapkan toge, tempe, cabai, bawang merah, dan seterusnya. Kemudian iris bawang merah, bawang putih, cabai lengkuas. Panaskan minyak, masukkan semua irisan bahan. Goreng tempe sebentar, tambahkan toge, seterusnya masukkan air. Aduk hingga semua bumbu meresap. Cicipi rasanya. Jika terdapat rasa yang kurang, tambahkan bumbu. Nah, kalau tidak, berarti toge siap dihidangkan. Nah, ini sudah jadi toge apa namanya ini? Toge tempe. Nah, tumis toge tempe. Jadi untuk membuat tumis toge tempe ini diperlukan langkah-langkah seperti di samping. Nah, langkah-langkah di samping ini kalau dalam komputer disebut dengan algoritma. Nah, jadi dengan terbiasa membuat algoritma seperti ini, kalian akan melakukan sesuatu terarah, nggak langsung jadi, nggak asal-asal. Jadi banyak pertimbangan. Oke, mudah-mudahan ini mudah dipahami. Baik, kita lanjut. Terdapat berbagai bentuk cara untuk mengomunikasikan algoritma. Antara lain, yang pertama bisa menggunakan bagan alir atau disebut dengan flowchart. Yang kedua bisa menggunakan pseudocode. Yang ketiga bisa menggunakan bahasa pemrograman. Nah, di sini saya akan lebih fokus menjelaskan tentang bagan alir, sedangkan pseudocode dengan bahasa pemrograman hanya sebagai tambahan. Pseudocode adalah langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan kode yang tidak terikat pada bahasa pemrograman tertentu. Oke, ini tidak perlu kalian pahami lebih dalam, cukup sebagai pengetahuan saja. Sedangkan bahasa pemrograman adalah urutan instruksi yang terstruktur yang dirancang agar komputer dapat berperilaku sesuai dengan ketentuan dengan tujuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Nah, jadi ending dari bahasa pemrograman adalah bagaimana membuat atau terciptanya sebuah aplikasi. Oke, dari ketiga cara ini orang-orang kebanyakan lebih memilih bagan alir. Jadi untuk membuat algoritma yang paling mudah adalah dengan bagan alir, tapi tidak semuanya. Nah, dari kebanyakan orang lebih memilih bagan alir. Baik, kita lanjut. Flowchart. Yang pertama, bagan alir. Fungsi dari bagan alir adalah sebuah bagan yang menunjukkan aliran algoritma dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Oke, ini sangat mudah ya. Saya bacakan sekali lagi. Sebuah bagan, nah, nanti bagannya akan saya simpulkan setelah ini. Yang menunjukkan aliran algoritma, aliran terstruktur dan menampilkan langkah-langkah penyelesaian terhadap suatu masalah. Oke, kita lanjut. Jadi, bagan alir tersebut harus tersusun dari berbagai simbol untuk mempresentasikan ada masukan atau disebut dengan input, kemudian harus ada proses, yang ketiga adalah output. Jadi biasanya aplikasi ya seperti ini, ada yang diinput, ada yang diproses, ada yang ditampilkan atau dikeluarkan. Oke, baik, kita langsung masuk ke simbol. Sebenarnya ada 16 simbol di dalam modul SimComDict ya, yang bisa digunakan dalam membuat algoritma dengan metode bagan alir ataupun flowchart. Tapi di sini saya akan menampilkan beberapa saja yang sering digunakan dan sangat sederhana. Oke, di sini ada simbol persegi panjang. Nah, ini untuk menunjukkan mulainya sebuah program ataupun akhir dari sebuah program. Kemudian ada persegi panjang tetapi lancip, kalau yang tadi agak sedikit melengkung ya, jadi 4 sisinya tidak lancip. Ini untuk menunjukkan suatu proses ataupun kegiatan. Kemudian ada belah ketupat, ini untuk menunjukkan kondisional ataupun keputusan. Kemudian ada tanda panah, ini menunjukkan arah aliran ataupun kegiatan selanjutnya. Kemudian yang kelima adalah jajar genjang, menunjukkan input ataupun output, masukan dan keluaran. Baik, kita lanjut. Cara menggunakan bagan alir yang mudah bagaimana? Yang pertama, pilih bahasa Indonesia ataupun Inggris. Jadi untuk menuliskan langkah-langkah, misalnya tadi
menuliskan bagaimana membuat tumis toge tempe. Nah, itu bisa menggunakan bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, tergantung kepada siapa kita ingin menampilkan algoritma tersebut. Nah, jadi gunakan bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Yang kedua, gunakan bahasa yang baku, bahasa yang disepakati bersama. Jadi bahasa-bahasa yang tidak disepakati ya jangan digunakan, nanti membuat orang bingung atau multitafsir. Kemudian masukkan kalimat di dalam simbol. Jadi gunakan simbol-simbol yang di samping kanan ini. Oke, nanti akan saya berikan contoh bagaimana menggunakan bagan alir ataupun flowchart. Di dalam modul ada beberapa contoh penggunaan bagan alir. Oke, di antaranya ada membuat algoritma berangkat ke sekolah dibagi menjadi dua. Yang pertama, algoritma ketika mandi, algoritma sarapan, algoritma berangkat ke sekolah. Nah, silakan dilihat ya modulnya. Kemudian ada algoritma membuat kue coklat, algoritma berobat ke puskesmas, algoritma sistem lampu lalu lintas 3 arah. Baik, dari 4 contoh tersebut saya hanya akan menjelaskan salah satu saja, yaitu tentang algoritma berobat ke puskesmas. Oke, ini ya. Yang pertama, pasien datang ke puskesmas. Yang kedua, pasien darurat atau pasien yang akan melahirkan langsung masuk ke unit gawat darurat atau ruang bersalin, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, pasien yang tidak darurat akan mengambil nomor antrian, dan seterusnya sampai nomor 10. Semua ini mungkin sulit ya untuk dibaca. Orang malas baca sekarang. Nah, untuk mempermudah kita tampilkan algoritmanya menggunakan flowchart. Oke, perhatikan. Baik siswa-siswi, ini adalah flowchart bagaimana pasien datang ke rumah sakit. Perhatikan yang berwarna kuning, pasien datang. Jika pasien tersebut darurat atau bersalin, maka dia harus masuk ke salah satu unit gawat darurat ataupun ruang bersalin, dan seterusnya. Kemudian jika bukan pasien darurat, maka dia masuk mengambil antrian, masuk ke loket pendaftaran, dan seterusnya, sehingga nanti selesai berobat maka pasien dapat pulang. Oke, baik, ini saya kira sangat mudah dipahami. Jika masih belum paham, silakan dibaca modul yang saya berikan. Kemudian tonton video ini sekali lagi. Oke. Baik siswa-siswi SMK yang saya banggakan, kita lanjut ke subbab yang kedua, yaitu tentang imajinasi. Berbicara untuk mengomunikasikan ide dan gagasan sebenarnya merupakan sebuah proses yang sangat alami. Kesuksesan dalam menyampaikan ide ataupun gagasan ataupun pikiran kita bergantung pada penalaran dan juga rasa yang dituangkan dalam rangka mengajak pembaca ataupun pendengar terlibat dalam konten yang dipaparkan. Penalaran merupakan kemampuan untuk mempertimbangkan, menyusun, dan meneguhkan keyakinan. Nah, salah satu caranya adalah dengan imajinasi. Apa sih imajinasi? Imajinasi adalah membayangkan, mengangan-angankan. Jadi bagian dari proses menggali ide adalah dengan berimajinasi, membayangkan. Oke, untuk dapat menemukan ide, kita perlu konsentrasi. Ketika pikiran sudah terkonsentrasi atau bertumpu pada suatu hal, maka kita dapat mendeskripsikan atau menggambarkan hal-hal yang perlu diketahui lebih dalam. Nih, saya beri contoh. Misalnya kita mengimajinasikan sebuah benda, yaitu laptop. Nah, kemudian bagaimana proses imajinasinya? Yang pertama, apa fungsi laptop? Yang kedua, bagaimana menggunakannya? Yang ketiga, terbuat dari apa bahannya? Yang ketiga, apa saja perangkat keras di dalamnya. Yang kelima, bagaimana cara kerja, dan seterusnya. Nah, sebanyak mungkin dapat kita jabarkan atau deskripsikan. Nah, melatih konsentrasi adalah hal yang sulit, akan tetapi bukan mustahil. Terbiasa berpikir dan konsentrasi akan membuat kita mudah dalam bekerja dan menyelesaikan masalah. Selanjutnya adalah bernalar. Berpikir kreatif harus melalui proses penalaran. Bagian inilah yang akan dilatih bernalar, mempelajari bagaimana mengkerucutkan ide-ide, merancang kerangka paparan, mengecek fakta-fakta yang akan digunakan, dan mengidentifikasi informasi tambahan yang mungkin masih dibutuhkan.
Baik, di sini saya berikan beberapa hal, yaitu pertama pengkerucutan ide, yang kedua merancang desain, yang ketiga petakan jalur Anda, yang keempat lengkapi pengetahuan Anda. Pengkerucutan ide dapat dilakukan dengan cara mengelompokkan ide-ide. Contohnya perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer ataupun laptop apa? Ada prosesor, ada hard disk, RAM, kabel, dan seterusnya. Jadi untuk mengkerucutkan ide dapat mengelompokkan. Yang kedua adalah merancang desain. Merancang desain dapat dilakukan dengan cara membandingkan laptop atau komputer dengan netbook, memikirkan desain laptop di masa depan, bagaimana harganya, bagaimana perbandingannya, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga adalah petakan jalur Anda. Dapat dilakukan dengan cara menyederhanakan ide-ide atau memperbaiki ide-ide yang kurang. Jadi semacam evaluasi. Jika bisa disederhanakan maka harus disederhanakan. Kemudian yang keempat terakhir adalah lengkapi pengetahuan Anda. Dapat dilakukan dengan mencari informasi dengan cara membaca di perpustakaan ataupun mencari informasi di internet. Baik siswa-siswi SMK, kita masuk ke subbab yang ketiga atau yang terakhir adalah tentang petaminda. Salah satu cara untuk memvisualkan proses berpikir adalah dengan cara menggunakan petaminda. Petaminda sendiri dibuat oleh Tony Buzan pada tahun 1974 berdasarkan cara kerja otak kita dalam menyimpan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otak kita menyimpan informasi dalam sel-sel saraf dalam bentuk cabang-cabang, sehingga jika dilihat sekilas akan tampak seperti bentuk pohon dengan cabang dan ranting-rantingnya. Petaminda ini membantu kita untuk memahami suatu hal yang kompleks, cukup dengan satu gambar. Sifatnya yang divergen dan membentuk cabang dan ranting yang sederhana. Petaminda dapat dibuat dengan ataupun menggunakan perangkat lunak. Jadi sebenarnya petaminda ini bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan perangkat lunak ataupun menggunakan manual, bisa menggunakan kertas ataupun yang lain. Adapun untuk perangkat lunak bisa bersifat open source, misalnya FreeMind ataupun Xmind. Jadi bisa dicoba nanti searching di internet, kalian download FreeMind ataupun Xmind, kemudian kalian gunakan untuk membuat petaminda. Oke. Kemudian menurut Buzan, metode petaminda dapat bermanfaat untuk yang pertama merangsang bekerjanya otak kiri dan otak kanan secara sinergis bersama-sama. Yang kedua, membebaskan diri dari seluruh jeratan aturan ketika mengawali belajar. Jadi biasanya banyak aturan, maka dengan petaminda ini akan membantu kita lebih mudah memahami. Yang ketiga, membantu seseorang mengalirkan gagasan tanpa hambatan. Yang keempat, membuat rencana atau kerangka cerita. Yang kelima, mengembangkan sebuah ide. Yang keenam, membuat perencanaan sasaran pribadi. Yang ketujuh, meringkas isi sebuah buku. Kedelapan, menyenangkan dan mudah diingat. Nah, nanti di slide setelah ini akan saya tunjukkan bagaimana membuat petaminda. Oke, ini ya. Ini contoh menggunakan software. Nah, misalkan alat transportasi ada darat, laut, udara, air, dan jenis-jenisnya. Sedangkan jika kita menggunakan kertas, seperti ini, menggunakan coret-coretan di kertas. Meja, apa fungsinya? Yang kedua, perkembangannya. Yang ketiga, ide baru. Kemudian yang keempat, di masa depan meja itu seperti apa. Jadi ini semacam rangkuman, tetapi lebih mudah dipahami. Jadi ini membantu kalian nanti untuk belajar dalam materi ataupun mata pelajaran apa saja. Cara merangkum bagaimana sebanyak mungkin informasi yang kalian dapatkan bisa mudah diserap dengan menyederhanakan informasi tersebut dengan menggunakan petaminda. Baik, saya kira cukup untuk bab yang kedua, menggali ide. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.